wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dalam pembelajaran nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Silakan ketuanya dipimpin doa. Syabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita berdoa untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Semuanya bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Lisa, bisa duduk kembali. Oke ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Mbak Lisa, kenapa? Nggak tahu. Sakit. Itu nanti kalian bisa menanyakan kabar dari Mbak Nisa ya, sakitnya karena apa, dan nanti didoakan supaya Mbak Nisa bisa datang ke sekolah lagi dan bermain dengan kalian, gitu ya. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita itu akan belajar mengenai coding. Kalian udah tahu apa itu coding? Belum? Kalian pernah ini apa namanya
cuma nyapu toh? Dibaginya berarti satu hari berapa anak? Dua anak. Satu hari 2 anak. Oke, itu dibagi lagi enggak? 2 anak itu apakah semuanya 2 anak nyapu lantai? Apa ada yang membersihkan rak atau membersihkan jendela? Ayo. Menyapu saja. Nah, itu berarti belum berpikir secara komputasional. Ya. Nah, apa itu berpikir komputasional? Jadi nanti kita itu berpikir dari masalah yang terbesar itu apa, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian masalah sehingga nantinya masalah yang kita hadapi itu menjadi ringan, ya. Jadi kayak seperti itu. Nah, ini berpikir komputasional adalah cara kita memecah masalah besar dengan menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dikelola. Ini membantu berpikir secara teratur, logis, dan kreatif. Ya, tentunya seperti itu. Ini ada langsung. Nah, ini dia 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini bagus, udah dibuat piket 1 hari 2 anak ya. Nah, tapi dekomposisinya itu belum. Jadi 2 anak ini harusnya yang satu misal menyapu lantai, yang satunya lagi entah itu jendela, entah itu rak buku dirapikan. Nah, itu namanya dekomposisi, ya. Jadi masalah piket yang tadinya besar menjadi kecil atau ringan, ya. Paham sampai sini? Paham. Kemudian yang nomor 2 adalah pengenalan pola atau mencari kesamaan, ya. Jadi ketika kalian sudah ditugaskan untuk nyapu, yaudah kalian pikirkan berarti nyapu lantai, ya, bukan nyapu yang lain di kelas lain bahkan enggak, tapi lantai kelas 6. Itu adalah pengenalan pola. Sampai sini paham ya? Dekomposisi itu berarti memecah yang semula itu besar menjadi kecil. Nah, pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan tren atau pola. Nah, polanya itu apa? Kayak tadi misal nyapu berarti nyapu. Yang satu misal membersihkan jendela, ya dia membersihkannya cuma jendela tok. Nah, itu pengenalan pola. Yang ketiga itu ada yang namanya abstraksi, yaitu fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contohnya apa? Kalian lagi nyapu, kemudian lihat pohon. Nah, kalian nggak boleh tuh mikir itu pohon itu udah berapa tahun ya. Kemudian ada sepeda, itu sepeda harganya berapa ya. Nggak boleh seperti itu dalam coding. Jadi kalau misal kalian itu berpikir secara komputasional, kalian itu ketika nyapu ya udah nyapu, fokusnya ya kotoran atau debu yang ada di lantai, ya. Itu namanya abstraksi. Kalian paham? Kemudian yang keempat itu ada yang namanya algoritma. Algoritma itu apa Pak? Algoritma adalah membuat langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau misal dalam piket, algoritmanya itu misal dari bagian belakang dulu yang dibersihkan, tapi ya dari belakang nanti ke depan, gitu ya. Itu langkah-langkah kecil, langkah-langkah yang semula itu besar menjadi kecil dan ringan, itu dengan algoritma.
Langkah-langkah berurutan. Jadi dari awal kalian melaksanakan piket sampai kelas kalian itu bersih, itu namanya algoritma. Apakah ada contoh lain, Pak? Ada. Contohnya adalah saat upacara bendera, ya. Dekomposisinya apa? Masalah besar menjadi ringan. Kalau upacara bendera, ada yang tahu? Masakan? Tidak. Baik, Pak Haji terangkan. Ketika ada upacara bendera, dekomposisinya adalah kita membuat kepanitiaan atau siapa saja yang bekerja. Contoh, ada yang namanya pembina upacara, ada yang mengibar bendera, ya kan? Ada yang membawa teks Pancasila, ada yang membaca undang-undang. Nah, itu namanya dekomposisi, ya. Yang semula itu upacara bendera masalahnya besar, kemudian dibagi ke orang-orang, itu namanya dekomposisi, ya. Masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Pengenalan pola pada upacara bendera, apa? Pengenalan polanya. Ada yang tahu? Ada ya? Baik, Pak Haji terangkan. Pengenalan pola dalam upacara bendera itu salah satunya, contohnya ya, pengibar bendera. Pengibar bendera itu kan kalau dia bertugas, yang wajib dia kuasai apa? PBB, ya, baris berbaris. Nah, itu polanya. Dia harus mengenali pola itu, baris berbaris yang baik dan benar, ya. Kemudian pembina upacara seperti apa? Ya kan sama kayak pengibar bendera, baris berbaris juga, ya kan. Nah, kalau itu dirisen atau paduan suara yang menyesuaikan, itu namanya pengenalan pola. Tugasnya ngapain? Nah, itu pengenalan polanya di sini. Tugasnya ngapain? Kemudian abstraksi, fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contohnya, menjadi pengibar bendera tidak boleh sama kayak tadi lagi baris berbaris ya, membawa bendera kayak gini ke depan, ada orang lewat atau penjual lewat, dia tidak boleh kayak gini atau memikirkan hal yang lain. Nah, itu tidak boleh dalam berpikir komputasional, ya, itu tidak boleh, dilarang. Nah, yang terakhir ada algoritma. Algoritma itu dari mulai dibuka acaranya sampai doa. Nah, itu urutan-urutannya namanya algoritma, berurutan secara sistematis, ya. Paham? Ya. Itu adalah 4 prinsip berpikir komputasional, ya. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Jadi nanti ketika Pak kita kasih soal lagi, ketika ada masalah, misal dicari dekomposisinya apa, pengenalan pola dan abstraksi serta algoritma, kalian bisa mengerjakan, ya. Harusnya bisa, gampang, karena ada masalah besar dibagi menjadi kecil. Nah, itu abstraksi. Pengenalan polanya bagaimana, dia kerjanya ngapain, nah fokusnya itu apa. Terus algoritmanya dari awal sampai akhir itu namanya harus bisa mengerjakan itu, ya. 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, yang kedua itu ada 2 metode dalam coding, ya. Ada 2 metode dalam coding. Yang pertama itu unplug, tulisannya kayak itu, unplug. Kemudian ada satu lagi namanya plug. Unplug sama plug, ya. 2 metode itu. Unplug itu dia
tanpa internet, tanpa laptop, tanpa yang berbau dengan teknologi itu bisa digunakan. Contoh dalam pembelajaran kayak sekarang pagi ceramah. Nah ini metode unplug. Ya. Tapi kalau setelah sudah ditambah dengan laptop, ditambah dengan layar proyektor, nah itu namanya plug. Ya, unplug itu ketika tidak menggunakan ini semua, tapi plug itu mungkin. Ya. Ini contohnya ini ya, piket kelas ya, kayak tadi dekomposisi apa tadi kalau piket kelas membagi tugas ya, itu namanya dekomposisi. Pengenalan pola. Nah, si anak yang ini pengenalan polanya, ini tugasnya ngapain, ini ngapain, gitu ya. Itu pengenalan pola. Kalau abstraksinya, dia contoh membersihkan jendela, ya udah fokusnya itu saja. Yang ini contoh lantai, ya udah lantai saja. Nah itu 4 prinsip ya. Satunya lagi apa? Algoritma. Jadi dia mungkin dari sana ke sini atau dari sini ke sini membersihkannya, itu namanya algoritma. Nah, paham sampai sini? Nah, yang kedua adalah plug. Plug itu membutuhkan yang namanya teknologi ya. Untuk sekarang teknologi itu banyak, ada laptop, ada tab, ada handphone, ada proyektor, macam-macam. Sekarang banyak sekali teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Ya. Jadi, sampai sini ada pertanyaan? 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja yang tadi? Sama dekom, terus pengenalan, yang ketiga abstraksi, yang keempat ada algoritma. Itu adalah 4 prinsip coding ya. Untuk metodenya ada 2. Yang pertama ada unplug, yang kedua ada unplug. Yang pertama ada unplug, yang kedua adalah plug. Nah, kita akan praktek langsung keduanya, plug sama unplug ya. Oke. Untuk pertama unplug dulu. Jadi Pak Aji sudah menyiapkan kertas ya. Ini nanti Pak Aji kasihkan tiap kelompok ya. Silakan ditulis dari angka 1 sampai 6. Nah nanti nomor 1 contoh kalian tulis hadap kiri, nomor 2 hadap kanan, seperti PPB kayak seperti itu, atau balik kanan ya. Ditulis sampai angka ke-6 ya. Ditulis satu kelompok 1. Silakan ditulis kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atasnya. Ditulis. Kalau nama kelompoknya dulu. Kelompok 1 gitu aja. Ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Bawahnya ada apa? Kelompok 3 gitu. Nah, tulis nomor 1 misal apa hadap kanan, apa hadap kiri.
tampil di awal, siap gerak. Kalau di tengah siap gerak itu nanya, misal dua tidak apa-apa, misal hadap kanan, hadap kiri, kemudian hadap kanan lagi tidak apa-apa. Yang penting ada arahan dari kalian, dan itu termasuk dalam PTP atau baris berbaris ya. Balik kanan, terus apalagi hadap kanan, hadap kiri, ya 6 ya. Ya mas, sama enggak apa-apa, nomor 1 sama nomor berapa sama enggak apa-apa. Ya, yang termasuk PBB yang siap harusnya tahu. Tidak apa-apa sama, tidak apa-apa. Misal ini apa sama-sama kayak nomor 3 itu tidak apa. Sama tidak apa-apa. Yang penting ini kan nomor 5 belum. Nah, nomor 3 ditulis di sini tidak apa-apa. Nomor 2 ditulis di sini tidak apa-apa. Sama tidak apa-apa. Yang boleh sama tuh. Dan nomor 1 dan nomor 2 kurang 1. Nomor 3 udah. Oke. Ya, udah ya. Oke, sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan perwakilan salah satu aja. Kemana? Ke sini ya, yang mau kan? Sini. Nah, kelompok 2 silakan maju ke sini. Semua. Kertasnya bisa ditaruh. Ya. Silakan mas, nomor 1 dibaca. Hadap kanan gerak. Hadap kiri gerak. Balik kanan gerak. Hadap kanan gerak. Jalan di tempat gerak. Hadap kanan gerak. Ya, cukup. Silakan itu. Tepuk tangan. Sekarang gantian. Kelompok 2 maju 1 perwakilan. Kertasnya di bawah. Kelompok 3 silakan maju semua. Yo. Sama kayak tadi, nanti dibaca. Oke. Maju semua. Nah, ya. Oke, benar. Kalian semua harus mentaati perintah yang diucapkan oleh Mbak Lisa, ya, apapun itu. Mbak, silakan. Hadap kanan gerak. Hadap kiri gerak. Balik kanan gerak. Istirahat di tempat gerak. Balik kanan gerak. Balik hadap kiri gerak. Nah, duduk. Untuk kelompok 3 salah satu maju ke depan. Nah, kelompok 2. Oh, kelompok 1. Maaf, kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Ayo, perwakilan kelompok 3. Gak apa-apa, itu Mas Arif. Tinggal dibaca. Nah, semua mereka ini, bertiga ini harus mentaati
Nomor 1 apa? Kanan gerak. Balik kiri gerak. Balik kanan gerak. Balik kiri gerak. Tangan dengan lencang kanan gerak. Lencang kanan gerak. Dan silakan untuk turun tangan untuk Oke. Oke. Itu namanya metode apa? Ayo. Anklat karena tidak membutuhkan teknologi. Itu namanya metode anklat ya. Itu satu. Dan sebelum Pak Haji lanjut ke metode yang berikutnya, Pak Haji ada tarian ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Ayo sini. Oke. Ya. Sekarang kalau Pak Haji seperti ini, Pak Haji bilangin Marina, ya. Marina. Kalau kayak gini menari. Kalau kayak gini di atas menari, ya. Jadi Marina menari di atas. Siap? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa ya? Oke, sekarang temponya agak cepat ya. Dimulai dari sekarang. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa? Sekarang yang Pak Haji ucapkan itu kalian yang tirukan ya. Jadi entah itu Pak Haji Marina seperti ini, Marina seperti ini, tapi kalian tetap Marina itu seperti ini ya. Ini melatih fokus kalian. Bisa? Dimulai? Bisa ya? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, nah, untuk metode yang kedua itu ada yang namanya metode plak ya. Apa? Metode plak. Tadi kalau anklat itu kayak misal PBB ya, itu baris berbaris udah dikomando sama satu orang, kemudian yang lain mengikuti perintah, itu namanya metode apa? Anklat ya, karena tidak membutuhkan teknologi. Nah, ini yang membutuhkan teknologi namanya plak ya. Nah, yang kita akan praktekkan di sini adalah metode plak belajar coding di website Scrap ya. Ini website Scrap ini nanti bisa kalian cari di internet. Silakan, Pak Haji sudah menyiapkan satu tab untuk masing-masing kelompok. Silakan dibuka. Kalau misal belum paham, nanti angkat tangan, kemudian bilang, Pak, saya belum bisa seperti itu ya. Nanti Pak Haji cek satu-satu. Silakan masuk di Chrome. Nah, di Chrome. Udah di Chrome? Udah ya? Ini. Nah. Udah belum?
Tulis aja spread S C nah. Sudah, kalau sudah silakan diklik di buat. Kalau sudah bisa diklik buat. Buat itu sini. Buat itu ini. Iya. Itu. Lagi proses ya, ditunggu aja. Nanti ada hewan kucing. Nah, ini sini. Kalau di kayak monitor seperti ini kucing. Jadi nanti ada gambar kucing. Nanti silakan kalian dikasih arahan untuk maju ke depan sambil bilang meong seperti itu ya. Ditunggu ya. Nanti Pak diajarin cara biar tidak bunyi meong sama jalan ke depan ya. Dan mama dua ya, mama satu deh ya, mama tiga nih yang belum. Ya. Kalau ini kan tampilannya sempit, ini bisa di oh ini udah putar otomatis bisa seperti ini harus nah dan tampilannya biar bisa tampilan lebar ini di ini dia nanti tampilan lebar nah kayak gini nah. Sudah belum? Ya. Oke. Itu ada gambar kucing ya. Kalian lihat gambar kucing enggak? Lihat. Oke, itu kan gambar kucingnya diam. Ya. Kemudian kalian klik bagian ini 1, 2, 3, 4, 5 yang kontrol. Event yang warna kuning ditarik ke tengah, tulisannya event ya. Nah itu ini dibuang mas, yang ungu sama biru. Nah sudah, yang kuning diklik nih event. Nah ini ditarik ke tengah ya. Udah ya, silakan kalian klik bagian ini yang warna biru. Nah, yang atas warna biru, event, motion. Nah,
itu ada move kalau bahasa Inggris, ditarik ke tengah, berarti bawahnya yang kuning ya. Ya? 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 Sudah Mbak? Sudah? Kalau sudah, belum ini tarik ke sini. Nah, dan kemudian yang tulisannya sound atau yang warna ungu diklik. Ya? Nah, itu ada bunyi meow. Silakan ditarik ke bawahnya yang tadi. Nah, itu taruh bawahnya. Nah, silakan yang kuning diklik. Nah, coba kelompok 2 mana bunyi meongnya? Belum ada. Ayo, bunyi meongnya itu jalan toh. Ya. Berarti itu tadi apa? Move itu apa? Berjalan ke depan, ya. Nah itu tadi ada sound efeknya, meong. Coba lagi suaranya. Nah, ya. Itu namanya metode apa? Berarti ada di layar. Metode pelak, ya. Itu namanya metode pelak. Silakan, udah ya. Nih, kan ada suara bunyi meong sama si ini nih. Ada kucingnya itu jalan ya sambil bilang meong. Nah, kalian bisa mengeksplor lebih dari dia cuma berjalan sambil bilang meong. Itu di situ ada banyak sekali pilihan. Tadi sama seperti kalian menyuruh teman kalian untuk baris berbaris, ya. Kalau yang tadi metodenya itu namanya unplug, kalau ini namanya plug. Itu metode dalam coding, ya. Untuk hari ini kita tadi sudah belajar apa saja? Prinsip coding, ya, yang ada 4 itu. Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Nah, metodenya itu ada 2, unplug sama plug. Itu, ya. Nah, ini terus nih satu nih, membagi panitia lomba. Kelompok 1, ya, benar ya, membagi kepanitiaan itu benar. Yang dekomposisi. Sekarang pengenalan pola, cari kesamaan mereka. Jadi ketika sudah dibentuk kepanitiaan, ya, contoh ketua atau sekretaris atau bendahara, nah dia tugasnya ngapain? Pengenalan pola ada yang belum, saling bekerja satu sama lain. Kalau berpikir secara komputasional, ketika saling bekerja satu sama lain, iya, cuma harus di bidangnya masing-masing, ya. Misal sekretaris, kan biasanya ada sekretaris 1, sekretaris 2, nah itu bekerja sama. Dan mungkin sekretaris misal bantu konsumsi atau bagaimana kan, ya, itu salah satu prinsip. Kemudian abstraksi fokus pada informasi penting. Oke. Yang keempat, algoritma. Algoritma menyusun lomba dan tempatnya ini bagus gitu. Kelompok 1 nih, jawabannya banyak yang benar. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini Pak
Pak Haji simpulkan ya bahwa kita sudah belajar mengenai berpikir secara komputasional ya, di mana ada 4 prinsip, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Kemudian metode dalam pembelajarannya itu ada berapa? 2. Yang pertama itu adalah metode unplug seperti ini ya. Ini namanya unplug. Kemudian metode plug kayak tadi kalian praktek, ada gambar kucing bisa nyampai dia jalan ke depan sambil bilang meong. Nah, itu metode plug. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang masing-masing kelompok tulis satu apa yang kalian ketahui mengenai pembelajaran tadi. Ya. Silakan ditulis mulai dari sekarang. Apa yang kalian bisa tangkap dari pelajaran pada kesempatan kali ini? Ya. Maksudnya coding itu seperti apa? Oh, ternyata coding itu seperti ini ya, seperti itu. Silakan ditulis berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Coding itu seperti ini ya. Saya jadi tahu setelah belajar coding ternyata ada 4 prinsip. Ternyata metode coding itu ada 2, yaitu unplug sama plug, bisa seperti itu. Jadi yang kalian ketahui tentang coding. Ternyata kita bisa ya berpikir secara komputasional dari SD bahkan. Kalian menanya kan berpikir komputasional hanya yang sudah besar atau dewasa, dan anak-anak pun bisa berpikir secara komputasional. Buktinya tadi kalian membuat kucing dari gambar bisa jadi bergerak, kami bilang meong, dan coding itu namanya. Dan ya, belum. Oh, satu lagi. Oh, udah satu aja nggak apa-apa. Satu aja. Udah, ya. Nah, ini ada yang menulis bisa mengerti perbedaan plug sama unplug. Alhamdulillah. Tapi ada yang bisa ditangkap. Kemudian memecahkan masalah besar menjadi ringan. Oke, itu berpikir komputasional banget. Saya sekarang jadi paham apa arti komputasional. Nah, sebenarnya kalian itu sehari-hari seharusnya sudah berpikir secara komputasional. Ya. Jadi hal sepele kayak adu tiket, kayak upacara bendera kalian biasa melaksanakan itu, apalagi jadi ada yang pernah jadi petugas upacara bendera, ada ya? Apa coba? Nah, itu sebenarnya udah berhasil berpikir secara komputasional. Nah, harapan coding seperti itu, ya. Baik, dari Pak Haji cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.